kami ini sudah masuk dalam tahapan proses sidik dan tersangka, saya katakan itu belum, ya, masih dalam proses pemanggilan terhadap laporan Dr. Samira, ya. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah klien kami juga melaporkan Dr. Samira dengan persangkaan pasal yang sama, ya. Jadi Apa bang? baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih ya rekan-rekan media telah memberikan waktu ya untuk hadir di tempat ini agar kami dapat memberikan satu informasi terhadap perkembangan laporan yang disampaikan oleh klien kami atas nama Rahmaina Putria yang sering dikenal dengan Sheila Sokia. Jadi pada prinsipnya adalah kami dari kantor hukum JPS Office ya, bersama tim menerima kuasa dari Rahmaina Putria itu Januari 2026 terkait laporan ya yang disampaikan oleh klien kami itu di tanggal 19 Januari 2025 dengan nomor LP 415 garing 1 Romawi SPKT Polda 2025 ya, dengan terlapor ya, yang selama ini dikenal dengan Doktif, yaitu alias Dr. Samira ya, seperti itu. Untuk lebih detailnya, karena selama ini rekan-rekan kami, tim kami yang menangani dan mendampingi klien kami Rahmaina Putria untuk dapat disampaikan kepada teman-teman media. Silakan. Oke. Perkembangannya apa? Baik, terkait laporan yang dari klien kami dari Sheila Sokia sendiri itu berkaitan tentang adanya suatu perbuatan yang dimana Dr. Samira melakukan update di status WhatsApp dan di situ mencantumkan nomor pribadi dari klien kami. Nah, dari situlah maka klien kami dihubungi oleh beberapa orang yang tidak dikenal, baik itu dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan masih banyak sebagainya. Jadi dari hal tersebutlah klien kami Sheila Sokia melaporkan Dr. Samira ke Polda Metro Jaya tertanggal 19 Januari 2025. Lalu berkaitan tentang hal tersebut, kami sudah mendapatkan informasi dari perkembangan hasil penyelidikan. Nah, sekarang dari penyidik Polda Metro Jaya menangani klien kami memberikan informasi melalui surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan yang dimana status laporan klien kami sudah naik di tahap penyidikan tertanggal 28 Februari 2026. Gitu. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi sebagai tambahan ya terhadap laporan yang disampaikan oleh klien kami itu masuk dalam persangkaan pasal ya, pasal 32 Junto 48 Undang-Undang 1 tahun 2024 dan persangkaan pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa klien kami sudah melaporkan yaitu tertanggal 19 Januari, kemudian sudah naik sidik Februari 2026 pada tanggal 28, yang kemudian kalau teman-teman media selama ini yang mengkonfirmasi kepada saya tentang soal ya apakah klien kami ini sudah masuk dalam tahapan proses sidik dan tersangka, saya katakan itu belum ya, masih dalam proses pemanggilan terhadap laporan Dr. Samira ya. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah klien kami juga melaporkan Dr. Samira dengan persangkaan pasal yang sama ya. Jadi untuk kami pertegas kembali, ini klien kami dan si terlapor sama-sama melaporkan dengan persangkaan pasal yang sama. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Bang, ini kan sama-sama pasal yang sama, hanya beda bulan ya bang. Dulu yang dimana klien abang ini mengajukan bukan LP. Kenapa
duluan yang sana lagi bang. Oke. Soal kenapa duluan yang sana ya itu kan kewenangan dari penyidik ya. Tetap kita mengacu kepada azas formil dalam KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa proses tahapan-tahapan penyelidikan itu kan memerlukan kelengkapan yang menurut penyidik apakah itu merupakan peristiwa pidana atau tidak. Itu awalnya dalam proses penyelidikan. Nah, kemudian setelah dilakukan gelar perkara, sehingga ketika penyidik itu menganggap bahwa ini sudah ada bukti permulaan cukup, maka dinaikkan dalam tahap sidik. Nah, soal waktunya itulah merupakan kewenangan penyidik. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa klien kami dengan Dr. Samira ini saling melapor seperti itu ya. Bang, atas digadang-gadangnya status akan berstatus tersangka sendiri, ini seperti apa bang? Karena kan sekali lagi juga yang pihak laporannya klien abang sendiri kan juga sudah naik sidik bang, berarti kan akan juga naik status bang. Ini tapi kan digadang-gadang dulu nih bang. Oke, silakan. Oke. Jadi terkait adanya laporan dari Dr. Samira ya pada klien kami Sheila Sokia yang katanya digadang-gadangkan akan tersangka, ya tadi baik lagi prinsipnya tadi sudah disampaikan sama Bang Julianus bahwa kami juga melaporkan hal yang sama dengan persangkaan yang sama yang sampai saat ini sudah di tahap naik sidik juga. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwa pada peristiwa yang ketika klien kami dilaporkan itu merupakan hal yang sifatnya klien kami ini melakukan pembelaan atas diri klien kami terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Dr. Samira pada saat itu di media sosial. Itu. Ada Bang. Bang, ada Sheila Sokia ini mengalami kerugian nggak sih bang? Kayak kan sering disebut-sebut akan jadi tersangka gitu. Mungkin banyak yang kerugian yang dialami Dr. Sheila Sokia juga nggak sih dengan tuduhan itu gitu. Sementara polisi sendiri juga belum mengucapkan dan menyampaikan bahwa akan adanya tersangka gitu dalam laporannya ini gitu. Ya baik, jadi begini rekan-rekan media ya. Ini saya tadi baru ambil dari sebelah, ini ada SP2HP. Ya, SP2HP yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada klien kami. Itu pertama. Nah, kemudian tentang soal apa yang disampaikan oleh si terlapor selama ini akan menjadi tersangka dan seterusnya, saya sampaikan bahwa soal itu adalah hal-hal yang belum bisa dipastikan secara hukum, karena kan ada tahapan-tahapannya dalam proses penyidikan. Ya, tetapi saya hanya mau jawab ya sebenarnya dengan tim bahwa persoalan SP2HP ini kan adalah tahapan dari proses penyidikan ya. Sebagaimana KUHP, ada Perkap 6 2019 dan aturan-aturan formil yang lainnya. Ketika teman-teman media mempertanyakan soal klien kami itu dilaporkan dan akan tersangka, itu adalah kewenangan penyidik. Tetapi soalnya adalah bagaimana kemudian SP2HP ini yang tidak disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya ke publik. Kan seperti itu nih. Ya, jadi ini kan supaya ada equal ya, equality before the law-nya. Ya, artinya kalau kemudian ada potensi-potensi ya, misalnya nih klien kami akan menjadi tersangka ditetapkan, ya potensi-potensi dari pihak sebelah juga pasti ada seperti itu ya. Nah, tetapi kami perlu sampaikan bahwa negara kita ini kan negara hukum ya. Seorang profesi dokter itu kan harus patuh kepada aturan-aturan formil sebagai dia seorang dokter ya. Baik dia bermedia sosial sebagaimana surat edaran MKEK 029 tahun 2021 ya, kemudian sumpah dokter dan sebagainya. Nah, kemudian kalau klien kami ini kan seperti ini disampaikan oleh rekan saya tadi, dalam hal dia memposting itu dalam perbuatan melindungi dirinya. Seperti itu ya, Rapi? Betul. Nah, kedua, dalam hal dia melakukan upaya-upaya perdamaian ya, perdamaian dengan salah satu brand owner dengan inisial D. Itu postingan-postingan yang dibuatkan oleh klien kami yang dilaporkan oleh Dr. Samira. Ya, saya pikir dengan hal perbuatan-perbuatan yang seperti disampaikan oleh klien kami ini,
maka kita harus menilai ya unsur subjektifnya, unsur objektifnya, kemudian kita harus melihat unsur dari delik materialnya. Ya, kami beranggapan bahwa ini tidak akan jadi sebuah penetapan tersangka. Ini bukan perbuatan yang kami anggap bukan perbuatan pidana seperti itu. Jadi ini sebuah perbuatan yang mengarah kepada perlindungan diri, kemudian dalam postingan itu dia tidak ada merubah isi chattingan itu. Lalu yang ketiga, dia mencoba untuk melakukan ya mediasi antara Dr. Samira dengan salah satu brand owner inisial D. Seperti itu ya soal tersangkanya ya. Nah, tapi kalau kemudian penyidik merasa bahwa ini punya potensi menjadi tersangka, itu kan kewenangan dia. Nah, lanjut dengan pertanyaan tadi, apakah klien kami itu merasa dirugikan? Jelas ya. Jelas klien kami merasa dirugikan. Karena apa? Karena klien kami kan belum berstatus tersangka ya. Ini masih dalam proses tahapan panggilan, dia sebagai status saksi. Ya, itu berbeda ya. Proses saksi nanti dipanggil dan kemudian gelar perkara, lalu penetapan tersangka. Itu berbeda ya. Saksi dengan tersangka berbeda. Jadi artinya ketika sekarang dia disampaikan oleh si terlapor maupun pelapor dalam hal laporannya sebagai tersangka, tentu klien kami itu merasa dirugikan nama baiknya. Seperti itu. Abang, tapi Sela Sokianya, Doktifnya sudah diperiksa atas laporan Sela Sokia kan, karena Sela Sokia udah diperiksa ya atas laporan Doktif. Nah ini, yang dengan ini. Jadi teman-teman media, ini kan baru kita terima SP2HP itu per tanggal 19 Februari. Dan di sini dijelaskan oleh penyidik rencana selanjutnya dari proses ini adalah memanggil Samira. Terkait kapan waktunya itu kembali lagi kepada penyidik, apakah sudah dipanggil atau belum, kita juga belum mendapat informasi. Sekian, terima kasih. Tapi kalau Sela Sokia udah diperiksa. Kalau Sela Sokia itu untuk proses sekarang ini memang udah menerima surat panggilan. Tapi karena berhubung Pak Sela Sokia ini lagi melaksanakan ibadah umroh, jadi setelah pulang dari ibadah umroh maka kemudian Kak Sela Sokia ini nanti memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Udah dijadwalkan Bang? Udah dijadwalkan. Di kapan Bang? Kemungkinan di awal bulan April. Oke. Kita ada lagi yang lain? Ada komunikasi Bang antara dua belah pihak mungkin yang terjalin antar kuasa hukum? Baik. Antara kuasa hukum atau antara pelapor? Keduanya mungkin. Oke, ada. baik. Jadi kalau berbicara atas nama penasihat hukum, kita belum ada komunikasi. Ya. Tetapi kalau berbicara antara pelapor dan terlapor, kita belum tahu ya. Nah, tapi ini kan seperti yang dikatakan Vicky Prasetyo ya, soal jenglok apa itu ya. Ini soal perasaan. Ya, kita tunggu. Tetapi dalam KUHP baru ini kan lebih diutamakan soal mediasinya. Ya, seperti itu. Tetapi kalau proses tahapan mediasi tidak ditemukan, ya silakan lanjut ya dalam proses tahapan selanjutnya seperti itu. Berarti dari Sela Sokia membuka ruang untuk diselesaikan secara kekeluargaan gitu Bang atau? Kembali kepada yang disampaikan Vicky Prasetyo itu soal perasaan ya. Kami belum bisa menjawab itu karena kami belum sampai kepada komunikasi ke arah sana ya. Tetapi dalam wewenang kami sebagai penasihat hukum, kami hanya mengawal ya laporan klien kami dan mendampingi klien kami dalam hal laporan pihak lain seperti itu. Yang lain? Oke Bang, mungkin ini keluar dari ini di bawah, keluar dari menambahkan sedikit. Ya. Boleh. Jadi tadi menambahkan dari Bang Julianus bahwa terkait soal bagaimana kita juga belum sampai di tahap berbicara sampai di tahap perasaan tadi. Cuman kalau ini dari kami ya, ini dari kami bukan dari tim kami. Kami sebagai tim penasihat hukum membuka seluas-luasnya terkait komunikasi apapun itu bentuknya yang dilakukan oleh dari pihak Dr. Samira. Kalau kita seperti itu. Jadi kami tidak menutup ya, sebagai penasihat hukum kami tidak menutup diri untuk berkomunikasi sejauh ini. Sebagai penasihat hukum ya. Sebagai penasihat hukum. Oke. Satu lagi perlu saya tambahkan sedikit. Selama ini kan ada beredar di media yang menyebutkan bahwasanya klien kami ini udah ada penetapan penyitaan akun dan lain sebagainya, udah pernah juga menghadiri panggilan di Polda. Dari sini saya sampaikan ke teman-teman media bahwasanya klien kami itu memang betul udah dipanggil, tapi belum pernah yang namanya klien kami ini ke Polda Metro Jaya. Apalagi tentang penyitaan akun itu sama sekali tidak ada.
Jadi ini perlu kami luruskan supaya ke depan itu beritanya di media sosial itu tidak simpang siur. Oke. Ada tambahan? Cukup? Oke, yang lain? Oke bang, mungkin keluar dari bahasan dua pasal